Sahabat bagi kita semua. Saya bersyukur saat ini karena sebetulnya yang harus berdiri di tempat ini bukan saya, di bulan Pak Pendeta. Nah, karena Pak Pendeta pergi, jadi sama Pak Pendeta Manik. Ternyata Pak Pendeta Manik nggak bisa juga, ya kan? Dan puji Tuhan, akhirnya dipilihnya saya, ya kan? Tapi di sini yang menjadi masalah adalah selama 1 minggu ini ternyata pada saat saya dipilih, saya sakit perut, gitu ya. Jadi saya berpikir, aduh gimana gitu ya kan. Sampai tadi pun saya akhirnya masih harus minum obat gitu ya kan. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kita semua. Dan tidak lupa juga bersyukur atas kunjungan daripada teman-teman kita dari UCJ ya. Saya ingat dulu Bang Timothy Manser ini kakak kelas saya, dan istrinya adalah adik kelas saya. Jadi dulu pun saya sebenarnya ada cita-cita ingin masuk UCJ gitu. Cuman saya ngeliat, saya tahu diri tuh, suara saya nggak sebagus mereka gitu ya. Dan saya juga berterima kasih untuk cerita anak-anak yang dibawakan oleh Ferdinand Wenser. Dialah cerita anak-anak juga itu boleh membawa anak-anak kita lebih dekat kepada Kristus dan mengetahui bagaimana harus berbuat kasih. Judul yang saya bawakan saat ini berjudul mengenai apakah Tuhan benar? Kalau misalnya pertanyaan mengenai apakah Tuhan benar ini ditanyakan kepada saudara, kira-kira apa jawaban saudara? Apakah Tuhan benar? Sudah pasti bukan? Dan dalam artian kita secara spontan kita mengatakan bahwa ya, Tuhan benar. Dan kalau kita lihat lagi, lebih jauh lagi, bagaimana kita boleh menyatakan bahwa Tuhan itu benar? Itu yang mau saya tekankan di sini. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu benar? Tetapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita boleh undang Roh Kudus untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan penuh rahmat, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sangat baik ya Bapak. Pada sahabat yang indah ini, Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami, dan kami di sini akan membahas bagaimana kami menjawab apakah Engkau benar ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kiranya Engkau kuasai bibir hamba-Mu ya Tuhan, sehingga bukan hamba yang berbicara, tetapi Engkau ya Bapak. Begitu juga dengan teman-teman yang mendengarkan, biar mereka juga Engkau berikan Roh Kudus ya Tuhan, sehingga mereka boleh menerimanya dengan kasih, dan mereka boleh diubahkan menjadi manusia yang baru sama seperti yang saya. Terima kasih Bapak, yang berdoa tentang Yesus dan hidup kami. Amin. Saya ingat sahabat lalu, teman kita Yola, kebetulan dia baru selesai 1000 Missionary, dan di sini kalau kita lihat banyak anak-anak muda yang ikut 1000 Missionary. Dan kebetulan sahabat kemarin ada ayat yang dibagikan dan itu cukup menarik ya. Ayatnya di dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan tadi juga saya lihat ada di promosi BP dikatakan oleh saudara Gom Manurung ya, mari menginjil. Yesus pasti apa? Segera datang. Yesus pasti segera datang. Mari menginjil. Jadi kalau kita lihat, memang ada banyak secara logika. Kita lihat urut-urutan daripada Matius 24 ayat 14 ini. Kalau kita perhatikan, Injil kerajaan ini disebarkan kemana? Seluruh dunia. Dan setelah itu, apa yang mau kita harapkan? Yesus apa? Segera datang. Ya. Nah, tetapi apa tujuan daripada kita mengabarkan Injil? Pada saat saya bertanya kepada teman-teman, kenapa kamu pergi ke pelosok-pelosok, kamu pergi ke luar kota, atau kamu menginjil jauh-jauh? Dia katakan bahwa, Bang, supaya mereka selamat, Bang. Supaya mereka tahu mengenai apa? Kabar Injil. Tetapi pada saat saya diskusi, kebetulan saya ditempatkan oleh
tim sekolah sahabat di kelas orang tua, maksudnya kelas yang lebih senior di sini. Jadi pada saat kita berbicara di sana dikatakan ada, Ron, tapi bagaimana dengan kakek saya atau popo saya yang mungkin dahulu dia belum pernah mendengarkan mengenai Injil? Apakah dia selamat, Ron? Dan pertanyaan itu yang membuat saya, juga ya. Kalau misalnya kronologisnya adalah bahwa Injil harus dikabarkan sehingga setiap orang dengar Injil itu dan orang yang dengar Injil itu bisa selamat, bagaimana dengan orang yang apa? Belum mendengarkan Injil? Di sini kalau kita lihat, saya coba analisa, apakah orang yang tidak pernah mendengar Injil bisa selamat? Kalau kita bicara hanya mengenai keselamatan ya, di sini dikatakan di dalam Roma 2 ayat 13, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ini ayat dari Alkitab dikatakan bahwa kalau misalnya contohnya tujuan Injil dikabarkan hanya untuk supaya orang selamat, di sini katakan bahwa orang kafir pun yang tidak mendengar selamat. Berikutnya dikatakan dalam Al-Maidah jilid 6, di antara orang kafir terdapatlah orang-orang yang menyembah Allah dengan tidak mengetahuinya. Mereka yang kepadanya terang itu tidak pernah disampaikan dengan perantara manusia, namun mereka tidak akan apa? Binasa. Meskipun tidak mengetahui akan hukum Allah yang tertulis, mereka telah mendengar suaranya berbicara kepada mereka dalam alam dan telah melakukan perkara-perkara yang dituntut oleh hukum. Perbuatan mereka membuktikan bahwa Roh Kudus telah menjamah hati mereka, dan mereka dikenal sebagai apa? Anak-anak Allah. Satu lagi, di tengah kekafiran, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus halaman 281, di tengah kekafiran, orang yang tidak mengenal hukum Allah yang tertulis, yang belum pernah dengar nama Kristus, telah menunjukkan kebaikan hati kepada hamba-hambanya, melindungi mereka dengan ancaman bahaya kepada nyawanya sendiri. Perbuatan mereka menunjukkan adanya kuasa ilahi yang apa? Bekerja. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya kita mau tanya, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang belum pernah mendengar atau orang-orang kafir? Ini jawabannya saudara. Kalau Injil hanya untuk apa? Supaya orang dengar dan apa? Selamat. Nah, di sini kita harus lihat dulu. Kalau Injil bukan hanya untuk supaya orang selamat, kira-kira untuk apa? Ini ada ayat lagi dikatakan, Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga apa? Orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis apa? Orang benar akan hidup oleh apa? Iman. Nah, di sini saya mau garis bawahi dulu. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ada kondisinya dikatakan apa? Yang percaya, ya. Tetapi di sini di ayat 17 dikatakan sebab di dalamnya nyata apa? Kebenaran Allah. Ini pertanyaan, kenapa Tuhan harus tunjukkan bahwa ini kebenaran Allah? Bukankah kita sudah tahu bahwa Tuhan itu benar? Kalau tanya misalnya Om Ari, Om, apakah Tuhan benar, Om? Ya pasti ya kan, orang mengatakan Tuhan benar. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa perlu dibuktikan? Apa yang jadi masalah di sini? Kok mau dibuktikan bahwa Tuhan itu benar? Contohnya nih, bahwa Tuhan itu Allah, emang Allah. Tuhan itu sempurna, ya memang sempurna kok. Tapi yang jadi pertanyaan di sini adalah, kenapa kita perlu tunjukkan Injil adalah kebenaran Allah? Apa itu kebenaran? Apa yang perlu ditunjukkan? Kita harus melihat dulu. Kalau misalnya Tuhan mau membuktikan sesuatu, berarti ada apa? Ada masalah, bukan? Ada satu atau ada oknum yang tidak percaya bahwa Tuhan itu apa? Benar. Di sini harus kita lihat, dan pada saat kita mau berbicara mengenai Injil, pada saat kita tidak berbicara mengenai
apa akar masalahnya, saya yakin percaya kita akan berkutik terus di hilir tanpa menyelesaikan apa yang ada di hulu atau akar masalah. Ada banyak perdebatan yang saya lihat juga bahwa apa? Perdebatannya di mana? Di hilir. Mereka tidak melihat apa sih akar masalahnya. Kenapa Tuhan harus tunjukkan bahwa Dia itu adalah Allah yang apa? Yang benar. Kita lihat di sini bahwa ini dulu, kita harus balik lagi. Kita nggak bisa bicara mengenai Injil, tapi melupakan akar masalahnya. Apa akar masalah? Alfa Omega, jilid 6, halaman 414. Dalam pembukaan pertentangan yang besar itu, setan telah menyatakan bahwa hukum Allah tidak dapat dituruti, bahwa keadilan tidak sesuai dengan kemurahan, dan bahwa tidak mungkin bagi orang berdosa diampuni sekiranya hukum itu dilanggar. Setiap dosa harus mendapat hukumannya, desak setan. Dan jika Allah mengurangi hukuman karena dosa, Ia tidak akan menjadi Allah kebenaran dan keadilan. Di sini ada satu kunci, di mana dikatakan bahwa Lucifer bilang bahwa apa? Hukum Allah itu nggak bisa dituruti. Hukum Allah itu apa? Nggak sesuai keadilan dengan apa? Kemurahan. Alfa Omega jilid 1 halaman 70. Sejak mulai pertama, pertarungan yang besar itu menyangkut hukum Allah. Di sekolah sahabat kita sedang belajar ya kan, mengenai apa? Kristus dan hukum. Setan telah berusaha untuk membuktikan bahwa Allah tidak adil, bahwa hukumnya mengandung apa? Kesalahan. Nah, di sini kalau kita lihat, ini yang salah apa? Kenapa Tuhan harus buktikan bahwa Dia apa? Benar. Ini tuduhan-tuduhannya. Bahwa hukumnya mengandung kesalahan. Hukum itu katanya harus apa? Dirubah. Nggak sesuai lagi. Kalau dikatakan bahasa gaulnya nggak up to date. Benar nggak? Banyak orang bilang, Ron, kamu terlalu kuno, Ron. Hari Sabat ke gereja, sibuk-sibuk, ya kan, duduk di gereja. Terlalu kuno, Ron. Atas kekacauannya yang ditimbulkan di dalam surga, setan telah menuduh pemerintah Allah sebagai penyebabnya. Jadi pada saat di surga ada kekacauan, siapa yang dituduh? Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan, lihat. Setan menuduh pemerintah Allah sebagai apa? Penyebabnya. Ia mengumumkan bahwa segala kejahatan itu adalah merupakan akibat daripada pemerintahan ilahi. Ia mengatakan bahwa adalah tujuannya untuk memperbaiki undang-undang Allah. Jadi di sini kalau kita lihat ada satu, Tuhan bilang bahwa hukumku bisa dituruti. Setan bilang apa? Nggak bisa Tuhan. Dalam artian gini, kalau misalnya nggak ada hukum, ada dosa nggak? Dosa 1 Yohanes 3:4 ayat ini dikatakan apa? Dosa adalah pelanggaran apa? Hukum Allah. Kalau nggak ada hukum, ada dosa nggak? Nggak ada. Siapa yang buat hukum? Tuhan. Kalau Tuhan buat hukum yang nggak bisa dituruti oleh manusia, siapa yang salah? Manusia. Tuhan buat, contohnya gini. Ini ada misalnya orang ya kan, dia buat peraturan bener-bener strict, dia nggak bisa dilakuin dan seolah nggak mungkin dituruti, ya kan? Nah, kalau misalnya hukum itu dibuat dan nggak bisa dituruti oleh manusia, siapa yang salah? Pembuat hukum. Jadi setan bilang apa? Tuhan, dosa sama dengan pelanggaran hukum Allah. Tuhan buat hukum yang susah, nggak bisa dituruti. Jadi siapa yang salah? Tuhan. Jadi dosa ini gara-gara siapa? Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu apa? Benar. Di sini kata kuncinya. Bagaimana Tuhan menyatakan bahwa Dia itu apa? Benar. Apakah kita bisa katakan Tuhan benar atau setan? Bisa nggak? Melalui bisa nggak kita katakan Tuhan benar kok, Tuhan benar. Nah, ini saya mau rangkumkan di sini. Ada 4. Pertama, hukum Allah tidak dapat dituruti. Yang kedua, keadilan tidak sesuai dengan kemurahan. Yang ketiga, hukum Allah mengandung kesalahan. Dan yang keempat, hukum Allah harus apa? Dirubah. Di sini ada dua oknum yang bicara. Tuhan bilang bisa, setan bilang apa? Tidak bisa. Jadi bagaimana Tuhan menjawab tuduhan setan itu? Bagaimana dia menjawab? Nah, lihat di sini. Kata setan, Tuhan itu apa? Pendusta. Dia katakan apa? Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan apa? Kita baca dulu ya. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia,
semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau makannya, pastilah kau apa? Mati. Jadi Tuhan bilang, kalau kau makan, pasti kau mati. Ya, jangan makan. Tetapi di Kejadian 3, ayat 1-4, di situ ada percakapan. Antara siapa? Ular. Ular bilang apa? Tetapi ular itu berkata, perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan apa? Mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan apa? Terbuka. Kamu akan menjadi seperti apa? Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kita lihat di sini, ya, ada satu kata kunci. Kata setan, Tuhan itu apa? Pendusta. Tuhan itu bohong. Jangan percaya. Bukankah kita sekarang ini, kalau kita lihat, ini pohon pengetahuan yang baik, pure yang baik, ya kan? Pohon kehidupan, pure pohon kehidupan. Tetapi kalau kita lihat, bukankah sekarang kita lihat orang itu suka campuran antara yang baik dan yang jahat? Bukankah anak-anak muda sering dikatakan hidup itu harus balance dong, Ron, ya kan? Gereja boleh lah, tapi ya dikit-dikit boleh dong, ya kan? Kita pergi ke sini. Bukankah setan bilang apa? Tuhan, lihat, umatku tuh nggak suka yang pure baik tuh nggak suka. Dia maunya apa? Balance antara yang baik dan apa? Dan yang jahat, ya. Nah, pada saat Tuhan katakan bahwa Tuhan, kata setan, Tuhan itu pendusta, bagaimana Tuhan menjawab? Bagaimana Tuhan merespon? Di sini dikatakan di dalam Alfa Omega jilid 5 halaman 110 dikatakan, bukti bahwa setan benar. Setan telah menunjuk kepada dosa Adam sebagai bukti bahwa Taurat Allah tidak adil dan tidak apa? Dapat diturut. Jadi setan tuh tunjuk, Tuhan lihat buktinya. Tuh lihat tuh nggak bisa kok. Siapa Tuhan yang bisa? Hukum itu susah, hukum itu berat, hukum itu benar-benar nggak fair Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab pada saat Adam dan Hawa menjadi bukti konkret bahwa setan benar dan Tuhan apa? Salah. Kalau misalnya saudara-saudara berpikiran bahwa kita menginjil hanya untuk apa? Ke surga, ini ada satu kutipan di dalam Story of Redemption halaman 27 dikatakan ini, Lucifer juga ingin ke surga, saudara. Dia dari dulu sampai sekarang dia pun ingin ke surga. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalian ya. If he could in any way beguile them to disobedience. Kalau misalnya ya, dia bisa apa? Menggoda mereka itu siapa? Adam dan Hawa untuk tidak menurut, Tuhan akan menyediakan apa? Menyediakan pengampunan, ya kan? Kalau misalnya Adam diampuni, berdosa diampuni, lalu apa? Secara logikanya, Lucifer bilang apa? Lalu makanya apa? Aku pun fair dong, diampuni. Aku udah diusir Tuhan, gara-gara dosa dari surga. Nah sekarang Tuhan goda apa? Lucifer goda siapa? Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka diampuni, pertanyaan, contohnya saya sering lihat, saya waktu itu pernah pas waktu di lampu merah sini, saya itu lampu merah tuh benar-benar udah merah, memang kalau bilang merah tuh hampir merah lah gitu ya. Jadi pada saat saya mau lewat, tiba-tiba udah ditangkap polisi gitu ya. Tapi di depan saya bebas gitu ya kan, di belakang saya pun bebas. Jadi saya bilang nih, Pak tunggu dulu Pak, kok yang di belakang bebas Pak? Nggak fair dong Pak. Bapak nangkap saya, itu tangkap juga dong, bilang ya kan. Terus akhirnya dia bilang, wah nggak bisa, ya kamu yang ketahuan ya, nggak bisa dong Pak, nggak fair, bilang ya kan. Nah, benar nggak kalau kita lihat bahwa contohnya pada saat kita melakukan kesalahan, terus orang lain melakukan kesalahan, pada saat kita kena hukum, kita akan tanya, harus adil dong, ini kok nggak dihukum? Yang satu juri, dua-duanya nyuri, yang satu dihukum, yang satu enggak, fair nggak? Nggak fair ya kan? Jadi di sini kalau kita lihat bahwa tujuan Lucifer dari dulu sampai sekarang, dia pengen kemana? Dia pengen ke surga sebenarnya. Nanti kita akan lihat kenapa tujuan dia mau semegah apapun dunia ini,
Dia mau lihat bahwa dunia ini misalnya rumah kita di Pondok Indah kayak atau di mana gitu ya kan. Dia nggak peduli saudara. Dia pernah lihat surga. Dia pernah lihat surga dan surga itu apa? Indah saudara. Jadi kalau Lucifer mau ke surga, bagi saudara-saudara yang mau di sini ya, jangan gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat bahwa apa? Ada satu kunci. Kenapa Lucifer nggak diterima Tuhan dan orang Adam dan Hawa diterima? Kita lihat di sini apa? Dari segi apa? Pengetahuan. Lucifer udah tahu semua bagaimana Tuhan sabar, bagaimana kasih karunia Dia. Dia udah benar-benar jelas semua. Tetapi di sini Adam itu seperti bayi yang kecil, tetapi langsung gede. Jadi beda kayak kita kan? Kita bayi dulu, ya kan? Bayi besar. Tapi Adam enggak, langsung apa? Langsung besar dia. Tapi pikirannya apa? Nah, ini dia. Jadi dia ada kesempatan, saudara. Ya. Bagaimana Tuhan menjawab? Katakan ini. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, setan, dan perempuan ini, antara keturunanmu, pengikut setan, dan keturunannya, itu penebus. Keturunannya akan menemukan kepalamu, setan, dan engkau, setan, akan menemukan tumitnya. Di sini ada satu janji, saudara. Memang kalau kita lihat di Alkitab, seolah-olah Tuhan apa? Kalah, saudara. Lihat, berapa banyak sih yang masuk ke bahteramu? Sedikit, bukan? Orang Israel pada saat dipilih, apakah mereka benar-benar berapa banyak yang masuk ke tanah Kanaan? Bukankah orang-orang tua mereka? Kalau kita lihat seolah-olah Tuhan itu apa? Gagal, saudara. Tetapi saudara, kita tidak memegang pada apa? Bukti-bukti di Alkitab. Tetapi kita apa? Pegang kepada apa? Janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa apa? Dia akan apa? Menang. Di sini dia. Kita lihat bagaimana Yesus menjadi apa? Manusia. Kalau kita lihat tadi bahwa apa? Tuhan hukumnya berat, tidak bisa dituruti. Bukti-buktinya, setan bisa ambil file banyak. Tuhan, kamu salah Tuhan. Ini lihat bangsa Israel. Tuhan lihat Nuh. Tuhan lihat siapa lagi, banyak. Ada file banyak yang setan pegang untuk membuktikan bahwa apa? Tuhan salah. Tetapi di sini kalau kita lihat Tuhan berjanji dalam Kejadian 3:5. Tetapi di sini juga dikatakan bahwa melalui Yesus, melalui Yesus. Filipi 2:6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, yaitu Yesus ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan apa? Manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara tahu kenapa Yesus harus menjadi manusia? Dia harus merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Dikatakan bahwa apa? He tempted in every apa? In every point. Jadi apa yang saudara rasakan saat ini, Yesus rasakan. Jadi dia membuktikan kepada siapa? Tuduhan tadi. Setan bilang nggak bisa dituruti. Datanglah Yesus. Tadi dikatakan bahwa hukum Tuhan itu jahat, hukum Tuhan itu nggak adil. Yesus datang yang mau tunjukkan apa? Hei, lihat, inilah aku. Hukum itu ini aku. Lihat, hukum itu tidak berat. Lihat, kalau kita belajar di sekolah sahabat, bagaimana bangsa Yahudi, dia coba bentuk semua ayat kitab-kitab yang membuat apa? Hari Sabat itu sebagai apa? Berat, beban. Tuhan datang untuk tunjukkan bahwa lihat, hari Sabat itu adalah apa? Untuk manusia dan aku Tuhan Tuhan. Hari Sabat, saudara. Yohanes 8 ayat 26. Tadi ayat intinya proses ini. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Kalau Yesus mati di kayu salib, tetapi dia tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu benar, sia-sia. Tetapi di sini katakan apa? Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah apa? Benar. Bagaimana Yesus menunjukkan bahwa Tuhan itu benar? Apakah dengan mengatakan bahwa, hei setan sini. Tuhan itu benar loh. Kita diskusi dulu. Tuhan itu benar loh. Apakah dengan perkataan kita, saudara? Dengan apa? Karena ada satu masalah di sini, saudara. Al-Qur'an jilid 1 halaman 71 dikatakan, kematiannya telah menjawab pertanyaan apakah Bapa dan Anak itu mempunyai cukup kasih bagi manusia untuk menyatakan penyangkalan diri dan satu roh apa? Pengorbanan. Sorry, bisa dikatakan bahwa
Hukum Tuhan itu adalah hukum apa? Penyangkalan diri. Hukum Tuhan itu adalah apa? Roh pengorbanan, saudara. Ya, jadi bukan hukum egois, bukan hukum akunya, ya kan? Tapi di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah apa? Tuhan yang kasih. Melalui hukumnya mereka bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah karakter yang apa? Penuh kasih. Al-Quran Jilid 6 dalam pasal 1:6. Oleh kehidupannya dan kematiannya, Kristus membuktikan bahwa kehadiran Allah tidak merusakkan kemurahannya, tetapi bahwa dosa dapat diampuni dan bahwa hukum itu benar dan dapat diturut dengan sempurnanya. Tuduhan setan dibantah, Allah telah memberikan kepada manusia bukti yang tidak mungkin keliru tentang kasihnya. Jadi saudara, melalui kehidupan Yesus, tuduhan setan sudah apa? Terjawab. Tapi yang jadi pertanyaan, saudara, kalau misalnya Yesus sudah menjawab, jadi pertanyaan, kok belum datang juga? Kalau saya, contohnya nih, misi kamu ngapain Ron? Misalnya ke Sanggong misalnya, untuk KKR misalnya kan, untuk kita cari di klinik atau apa. Setelah selesai, ngapain? Pulang dong, udah selesai. Nah jadi pertanyaan apa? Tuhan, setan bilang bahwa hukum Tuhan tidak bisa dituruti, hukum Tuhan tidak adil, hukum Tuhan egois. Yesus, Tuhan menjawab melalui siapa? Yesus menjadi manusia. Yang jadi pertanyaan, kok belum datang juga Yesus? Di salib Golgota, kasih dan sifat mementingkan diri tegak berhadapan-hadapan. Setan ditunjuknya dengan nyata bahwa maksud pemberontakan yang sesungguhnya ialah hendak menurunkan Allah dari tahtanya dan untuk membinasakan Dia yang oleh kasihnya Allah ditunjukkan. Jadi sebetulnya maksud setan ini bukan hanya hukumnya nih, dia mau hancurin Tuhannya nih. Dia mau hajar nih, ya kan? Nah, dia nggak bisa hajar. Pernah nggak kita lihat bahwa kalau nggak bisa dihajar bapaknya, kita hajar apa? Anaknya nih. Nah, kita lihat di sini bagaimana setan, ya kan? Dia nggak bisa nih ngajar Tuhan gitu ya kan? Dia hajar siapa? Yesus, ya kan? Yang diremukan tumiknya, ya. Nah, tapi di sini kita lihat, ternyata setelah Yesus mati di kayu salib, ada lagi penipuan yang lain, ya. Jadi tuduhannya berjawab. Dia tipu lagi, dia bilang apa? Penipuan lain harus dikemukakan sekarang. Setan menyatakan bahwa kemurahan merusakkan apa? Keadilan. Bahwa kematian Kristus menghapuskan apa? Hukum Bapa. Sekiranya hukum itu dapat diubahkan atau dihapuskan, maka Kristus tidak perlu mati. Tetapi menghapuskan hukum berarti mengekalkan pelanggaran dan menempatkan dunia di bawah kuasa setan. Nah, bukankah banyak orang Kristen saat ini bilang, Ron, hukum itu dihapus di kayu salib, udah free dong, ya kan? Kita diselamatkan, sekali selamat atau apa? Selamat, karena nggak mungkin lagi ada dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Hukum Allah sudah dihapuskan di mana? Di kayu salib, kata mereka. Tetapi di sini dikatakan itu penipuan setan yang lain lagi setelah kayu salib. Bahwa apa? Bahwa kemurahan merusakkan keadilan. Kalau hukum itu bisa dihapus, Yesus nggak perlu mati kok di kayu salib. Karena hukum tidak dapat diubahkan, karena manusia dapat diselamatkan hanya oleh menurut ajaran-ajarannya, maka Yesus ditinggikan salib. Tetapi justru alat yang olehnya Kristus mendirikan hukum itu dikemukakan setan sebagai sesuatu yang merusakkannya. Disinilah akan datang konflik terakhir dari pertentangan besar antara Kristus dan siapa? Setan. Jadi Tuhan dijawab. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan menjawab tuduhan siapa? Setan. Bagaimana Tuhan menunjukkan? Pada waktu Kristus mati, kebinasaan setan ditetapkan. Tetapi jikalau hukum itu dihapuskan kayu salib, sebagaimana dikatakan oleh banyak orang, maka kesusahan dan kematian anak Allah yang kekasih itu tetap dijalani hanya untuk memberikan kepada setan apa yang dimintanya. Kemudian penghulu kegelapan itu pun menang. Jadi kalau misalnya contohnya bahwa kematian Yesus menghapus hukum, setan menang gitu ya. Yore, nih udah dihapus hukumnya. Tapi Tuhan itu apa? Untuk mengkonfirm bahwa hukum Tuhan itu tidak apa? Bisa diubah, ya. Apakah sudah terjawab tuduhan setan? Kita lihat, saudara, melalui kehidupan kita pribadi-pribadi. Bila manusia melanggar hukum Allah dan menentang kehendaknya, setan bersorak-sorak. Ia menyatakan bahwa sudah terbukti hukum itu tidak dapat dituruti, manusia tidak dapat apa?
yang bunuh. Jadi saudara, pada saat kita apa? Melanggar hukum, pada saat kita apa? Tidak mengasihi Tuhan, kita lihat di sini apa? Setan yang apa? Bersorak-sorak. Kita seolah-olah kayak ngevote dua nih. Oke, kampanyenya setan bilang apa? Hukum Tuhan tidak bisa dituruti. Kampanye Tuhan melalui Yesus apa? Hukum Tuhan bisa dituruti. Pertanyaan, ini umat manusia nih, masyarakat kita semua, termasuk saya juga. Kita lagi ngevote siapa? Pada saat kita melanggar hukum, kita sedang memvote siapa? Setan. Jadi bukan hanya dengan apa? Perkataan, iya Tuhan benar, datang ke gereja buka Alkitab, tapi saudara, melalui tabiat Tuhan. Serangan setan. Setan tidak perlu menyerang segenap hukum. Jika ia dapat menuntun manusia untuk mengabaikan satu ajaran, maka tercapailah maksudnya. Karena barang siapa menurut seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap apa? Seluruhnya. Jadi setan bilang apa? Gak apa-apa kamu gak membunuh, gak apa-apa kamu gak berzina, gak apa-apa kamu mencuri. Tapi dia mau cari apa? Dia mau cari satu, saudara. Itu udah cukup untuk membuat saudara gak layak masuk surga. Karena apa? Kalau misalnya saudara melanggar dan saudara masuk, setan akan klaim, Tuhan gak adil dong. Dia, misalnya nih, ladies misalnya, ladies ini ya, datang ke gereja tiap Sabat ya kan, pergi penginjilan ya kan. Tapi Tuhan lihat Tuhan, ada dosanya dia Tuhan. Kok dia masuk, saya nggak masuk? Adil nggak Tuhan? Nggak adil saudara. Jadi kata kuncinya adalah pada saat di penghakiman, hakim itu bukan menentukan, oh ini benar, ayo sini. Bukan. Dia benar-benar kayak benar salah. Hakim itu tujuannya bukan untuk apa? Bukan membela, tetapi untuk menentukan mana yang salah, mana yang apa? Benar. Oke, tadi saya ingat nyanyi mengenai glory ya. Boleh dikatakan kita menunggu Yesus, saudara. Ya kan? Tapi di sini saya menemukan ada satu, dikatakan gini, Kristus sedang apa? Menunggu dengan kerinduan besar akan pernyataan dirinya dalam jemaatnya. Apabila tabiat Kristus sudah dipantulkan dengan sempurna oleh umatnya, barulah ia akan datang untuk mengakui mereka sebagai miliknya. Jadi pertanyaan, siapa yang menunggu siapa? Apakah kita menunggu Yesus? Atau Yesus menunggu siapa? Kita. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini, Yesus sedang menunggu apa? Menunggu kita. Nah, pertanyaan, berarti kita di posisi mana sekarang? Kalau kita mau lihat contohnya dari awal zaman sampai 1844 sampai kita sekarang, kita di posisi mana di dalam Alkitab? Kira-kira di posisi mana, saudara? Exactly, benar-benar tepat di mana posisi kita sekarang? 2 Petrus 3:11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan mempercepat kedatangan Allah. Jadi Tuhan menunggu kita, ya kan? Kita diberikan hak untuk apa? Mempercepat kedatangan apa? Allah. Karena setelah 1844 tidak ada lagi nubuatan mengenai apa? Waktu Tuhan berikan kepada apa? Kita. Dia menunggu, saudara. Dia menunggu siapa? Menunggu kita. Di mana posisi sekarang? Kalau kita lihat, posisi kita sekarang ada di mana? Wahyu 7 ayat 1-3 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, yang membawa matahari Allah yang hidup, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan apa? Bumi dan laut. 3 dikatakan, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada apa? Dahi mereka. Jadi saudara apa? Ini angin kencang bahwa dimana setan akan menyerang, naga itu akan marah. Dia nggak akan marah, saudara. Angin ini nggak akan pernah hancur sampai apa? Tuhan temukan satu umat yang bisa apa? Jadi dia nunggu kita, saudara. Dia nunggu kita. Apa tujuan Yesus? Jadi kalau misalnya contohnya Yesus hanya mati di kayu salib jawab setan, tapi sini katakan Tuhan Yesus datang ke dunia kita bukan untuk menunjukkan apa yang Tuhan bisa lakukan, tetapi apa yang seorang manusia bisa lakukan melalui iman di dalam kuasa Tuhan untuk membantu dalam setiap keadaan bahaya. Manusia melalui iman menjadi bagian dalam kodrat ilahi.
untuk mengalahkan setiap godaan yang sedang mengepung. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk menunjukkan manusia bisa, bukan menunjukkan Tuhan bisa, bukan, manusia bisa, ya. Nah, di sini kalau misalnya umat Tuhan sudah betul-betul menuruti dan apa? Punya kesaksian Yesus, dikatakan di situ baru maka apa? Maka marah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki apa? Kesaksian Yesus. Kalau naga itu nggak akan marah, saudara. Jangan sibuk-sibuk kita lari ke gunung, nggak akan yang ngejar, saudara. Kalau tabiat kita belum punya tabiat Yesus, jangan sibuk kita lari ke gunung, lari kemana, ya kan? Dia akan kejar, saudara. Dia akan kejar hanya apa? Menuruti hukum Allah dan kesaksian apa? Yesus. Kita tadi lihat kan masalah di awal, kenapa perlu penurutan? Tetapi di sini juga yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saya mau korelasikan antara Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 14 ayat 12. Pertama, menuruti hukum-hukum Allah. Di bawahnya menuruti perintah Allah. Sama bukan? Tetapi di sini kita lihat memiliki kesaksian Yesus. Yang ke bawah, iman kepada Yesus. Kita bicara di sini bagaimana korelasi antara kesaksian dan iman kepada Yesus. Saya kebetulan masuk ada ke satu mimis. Jadi di situ benar-benar dikatakan bahwa Ron, kita selamat beriman. Maksudnya beriman gimana sih, Ron? Ya beriman aja. Ya gimana beriman? Kamu gini seolah kamu tenggelam, ya. Terus Tuhan bantu. Jadi kita ngapain? Nggak ada. Ya udah kita. Jadi imannya apa? Jadi ada dua, saudara. Kalau kita lihat, ada iman yang hidup, ada iman yang apa? Mati. Di sini kalau kita lihat mengenai kesaksian, melalui iman kita memiliki apa? Kesaksian. Kesaksian akan apa? Dia menjawab bahwa apa? Tuhan itu benar. Ya, kita lihat di sini ya. Iman kepada Yesus. Saudara, kalau misalnya iman itu sangat penting, di sini dikatakan dalam Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara bisa bayangkan, seolah-olah iman itu merupakan barang yang langka. Sampai-sampai Yesus katakan, ada nggak sih iman pada saat aku datang? Iman seperti apa? Saya punya iman, ya kan? Tapi iman yang seperti apa yang Yesus maksud? Kita lihat dulu definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Saudara, kalau saudara baca di dalam Ibrani 11 ayat 3 selanjutnya, ada hal menarik. Itu di situ ada tokoh-tokoh iman. Abraham, oke, ini ya. Kain atau Habel karena iman dia apa? Mati. Henokh karena iman dia apa? Hidup selama-lamanya. Abraham karena iman disuruh apa? Pergi. Nuh karena iman disuruh apa? Tinggal. Musa karena iman jadi orang miskin. Yusuf karena iman jadi orang kaya. Saudara, jadi apa itu iman? Yang satu kaya karena iman, yang satu miskin karena iman, yang satu hidup karena iman, yang satu mati karena iman. Jadi apa itu iman, saudara? Di sini kalau kita lihat, saudara, iman itu adalah pada saat kita percaya, bukan hasil yang kita harapkan, saudara, tetapi apa? Tuhan, saudara. Jadi kalau misalnya kita bicara bahwa kamu kurang iman sih, Ron, makanya kamu miskin, gitu ya kan? Maksudnya kita harus lihat dulu, ya kan? Oh, karena iman tuh, lihat, oh imannya besar nih, dia kaya, bisa nyumbang lagi. Saudara, iman kita kadang-kadang diukur dengan apa? Mata manusia. Tapi Tuhan mau, dia tahu iman seperti apa, saudara. Jenis iman, nih, ada dua ya. Yakobus 2:17, iman yang mati. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa? Mati. Iman yang hidup. Yakobus 2:22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan apa? Perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi apa?
sempurna. Nah, banyak teman-teman kita juga, saudara, mengatakan apa? Ron, kalau kamu menuruti hukum-hukum Tuhan, kamu legalis, Ron. Saudara tahu legalis? Berusaha untuk selamat atau melegalkan diri dengan usaha apa? Pribadi. Turuti hukum ini, berhari Sabat. Pada saat kita berusaha pakai usaha pribadi, dikatakan apa? Legalis. Betul, legalis. Jadi, perlu nggak penurutan hukum? Tapi bagaimana, saudara? Orang Israel pun yang benar-benar dia strict, tapi kok dia nggak sampai kepada apa? Keselamatan, saudara. Jadi, harus seperti apa? Perbuatan seperti apa? Apakah perbuatan di dalam usaha pribadi atau sama seperti Yesus, sama seperti Paulus? Bukan aku lagi yang hidup, melainkan siapa? Memang secara luar kelihatannya, bisa contohnya Yola sama Gladys misalnya ya. Yola berbuat baik, Gladys pun berbuat baik, ya kan? Secara luar saya nggak bisa bedain mereka. Ini dua-duanya baik kok, duduk di gereja, melayani. Tetapi saudara, secara motif, yang satu digerakkan oleh usaha pribadi, yang satu digerakkan karena dia mengasihi apa? Yesus. Makanya dikatakan bahwa lalang dan gandum nggak bisa dicampur langsung. Karena yang tahu bisa baca isi hati cuma siapa? Tuhan. Malaikat di surga pun nggak bisa baca isi hati, hanya Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Advent itu Babylon, oh itu lalang, saudara hati-hati. Dia sedang seolah mengambil hak Tuhan. Saya kadang-kadang sedih, saudara, kalau misalnya melihat bahwa dikatakan bahwa oh Advent udah gini, oh Advent, kamu keluar dari gereja, Ron. Advent udah Babylon, keluar dari gereja. Kamu nggak mungkin bisa bersih, katanya. Kalau kamu misalnya tetap di dalam apa? Lumpur. Saudara bisa bayangkan, saudara, pada saat kita katakan bahwa apa? Orang lain salah dan kita lebih benar, bukankah kita apa? Memiliki roh yang sama seperti Lucifer? Bukankah roh yang harus kita miliki adalah roh apa? Ayo bertobat. Pada saat kita tahu bahwa orang melakukan kesalahan, bukan apa? Kita bantu, kita doakan, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana Yesus mengatakan tampar pipi kiri, kasih pipi kanan? Gak masuk akal, saudara. Kalau saya ditampar, saya tonjok orang itu. Jadi, benar nggak sih Yesus itu? Apakah benar ajaran Yesus berkati orang-orang yang apa membencimu, doakan dia, ya kan? Apakah itu cuma teori supaya untuk diinformasikan? Oh, saya tahu. Kalau saya debat sama orang, ini kamu salah. Bukan, saudara. Hukum itu harus apa? Di hati kita. Di sini dikatakan ini yang paling jelas, saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi pada saat kita menuruti perintah Tuhan, bukan supaya kita apa? Memperoleh keselamatan, saudara. Keselamatan Tuhan udah apa? Buka lebar-lebar. Tetapi karena kita mengasihi siapa? Tuhan, saudara. Motif kita harus, saya mengasihi Tuhan. Kenapa kau gereja? Karena saya mengasihi Tuhan. Kenapa kamu berbuat baik? Karena saya mengasihi Tuhan. Tuhan bilang apa? Barang siapa yang berbuat pada orang yang paling hina ini, dia berbuat untuk siapa? Aku. Untuk Yesus, saudara. Jadi menyatakan bahwa Tuhan itu benar bukan hanya sekedar apa? Di mulut, saudara, tetapi di dalam kepribadian kehidupan kita. Ini dikatakan bahwa, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Yohanes 17:3 dikatakan apa? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Allah satu-satunya yang benar dan Yesus yang telah Kau utus. Nah di sini dikatakan bahwa apa? Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang apa? Pendusta. Jadi kalau kita katakan saya itu orangnya beriman, ya kan? Tapi di sini kan, kalau tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti apa? Kristus telah hidup. Saudara, contoh kita satu-satunya haruslah Yesus. Sehebat apapun orang, pasti akan ada waktunya dia jatuh dan kita kecewa. Tapi biarlah kita mempunyai favoritnya ada siapa? Yesus. Jangan sibuk-sibuk lihat orang luar gitu ya.
Jangan sibuk-sibuk lihat kesalahan orang, lihat Yesus. Pandang padanya setiap hari. Saya ingat tadi malam Kristiono, betul kita ada Vesper di Bekasi. Kalau misalnya kita merenung-renungkan salib Yesus setengah jam setiap hari, saudara akan ada perubahan. Saudara akan melihat bagaimana kasih itu dan keadilan. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dia bisa aja walk out. Ya udahlah, kita ciptain aja yang baru, manusia. Saudara bisa bayangkan, saudara semua dan saya berharga di matanya. Dia mati untuk kita, saudara. Kehidupan. Matius 5:14 dikatakan, kamu adalah apa? Terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi pada saat kamu berbuat baik, nah di sini apa maksudnya? Kamu adalah terang dunia. Lihat di sini. Yohanes 1:4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah apa? Terang manusia. Jadi saudara, perbuatan kita adalah apa? Terang buat orang. Pada saat kita lihat Yesus, kehidupan kita seperti Yesus, orang lain lihat apa? Kita. Dan pada saat dia melihat kita, dia melihat apa? Yesus. Jangan sampai untuk ibu-ibu, bapak-bapak, apakah anak-anak saudara sudah melihat bahwa nah, kamu belajar Yesus dari siapa? Oh, papaku baik tiap hari seperti ini. Dia seperti Yesus. Oh, mamaku juga sama. Dia punya tabiat seperti Yesus. Jangan sampai gitu kan anak kita. Papa di rumah gimana? Kalau di gereja kan khotbah. Bohong tuh banyak ya kan. Jangan saudara. Orang yang paling dekat saudara. Orang yang paling dekat. Coba tanya sama istri. Misalnya gini, kita hidup bersama istri ya kan. Kita mungkin lihat di gereja, oh baik, si Anu mungkin, ini si Roni baik ya kan. Besok ke gereja gitu. Coba tanya istri saya. Tanya istri saya maksudnya. Karena dia nggak tahu gitu ya. Bagaimana kehidupan kita setiap hari gitu ya. Bagaimana kita merefleksikan tabiat Yesus. Anak-anak di kantor, apakah pada saat kita tanya ke orang kantor, si A gimana? Firman aja terus diomongin, tapi tabiatnya no. Saudara, pembuktian menjawab tuduhan setan apakah Tuhan itu benar bukan hanya melalui mulut, tapi apa? Melalui tabiat kita, terang. Hidup kita adalah apa? Terang manusia. Oke, di sini udah mau terakhir dikatakan Tuhan benar. Menyatakan bahwa Tuhan benar bukan hanya dengan perkataan kita, tetapi dengan seluruh hidup kita. Biarlah di dalam setiap perilaku kehidupan kita akan menyatakan bahwa Tuhan benar dan setan salah. Menginjil bukan hanya sekedar membagi traktat, kasih buku-buku, ya kan? Terus penginjilan itu melalui apa? Hidup kita, saudara. Tuhan menunggu kita. Semoga Tuhan tidak harus menunggu generasi berikutnya, saudara. Karena apa? Kalau kita mau pelajari, saudara, kayak tadi dikatakan saudara Gonggong, mari menginjil, Yesus segera datang. Saya pun sama juga mengatakan, mari menginjil, Yesus segera datang. Jangan sampai, saudara. Tiba-tiba nanti tahun-tahun kemudian, pada saat saya udah tua, saya duduk di pojok sana, saya pakai tongkat, anak saya Aziel, mari menginjil, Yesus sudah datang, mari menginjil. Saya akan sedih, saudara. Biasa kita mengatakan mari menginjil, tiba-tiba berpuluh tahun kemudian anak saya mengatakan di sini mari menginjil. Dan saya akan katakan, nah, dulu Papa yang mengatakan mari menginjil, Yesus sudah datang. Saudara, dia menunggu kita semua. Dia menunggu, dia mau masuk ke hati kita masing-masing. Ini pertanyaan, maukah saudara membuka hati kita? Maukah saudara mengatakan bahwa Tuhan, apapun itu Tuhan, saya mau berdoa Tuhan. Saya mau Tuhan hadir di hati saya. Apapun itu Tuhan, meskipun saya akan jatuh miskin atau apapun saya sakit Tuhan, Tuhan, saya mau Tuhan hadir di hati saya. Ini ada satu lagu, mudah-mudahan lagu ini bisa membuat kita sama-sama